Kita semua pasti udah sering banget kan dengar istilah cloud, buat nyimpen foto, buat kerja, bahkan buat nonton film. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa sih cloud itu sebenarnya? Jelas ini bukan awan di langit ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas bareng-bareng. Oke, buat pemanasan, saya punya satu pertanyaan simpel nih buat Anda. Di mana sih sebenarnya internet itu tinggal? Apa di kabel bawah laut, di satelit yang orbit, atau jangan-jangan di laptop Anda? Nah, pertanyaan inilah yang bakal ngebawa kita langsung ke inti dari pembahasan kita hari ini. Jawabannya tuh sederhana, tapi sekaligus kompleks banget. Semuanya itu ada di dalam cloud. Seperti yang bisa kita lihat di sini, cloud itu bukan satu tempat fisik, tapi sebuah jaringan server global yang nyambung satu sama lain di seluruh dunia. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi, apa sih sebenarnya cloud itu? Gini deh, cara paling gampang buat ngerti komputasi awan itu ibaratnya kayak nyewa, bukan beli. Jadi, daripada kita ribet-ribet bangun dan ngerawat pusat data sendiri yang mahal dan rumit itu, kita bisa langsung nyewa aja sumber daya komputasi lewat internet. Entah itu penyimpanan, kekuatan prosesor, atau software. Semua kerumitan teknis di belakangnya, kayak servernya, sistem pendinginnya, itu semua diurusin sama penyedia layanan. Kita cuma fokus sama apa yang mau kita kerjain. Praktis kan? Nah, yang seru banget nih, ide soal cloud ini ternyata bukan hal baru loh. Konsep komputasi sebagai sebuah layanan publik itu udah ada yang mikirin jauh sebelum internet jadi kayak sekarang ini. Coba deh, lihat kutipan ini. Ini dari tahun 1960-an. Jauh sebelum ada internet, seorang jenius bernama John McCarthy udah punya visi. Dia ngebayangin suatu hari nanti, kekuatan komputasi itu bakal jadi kayak listrik atau telepon, sebuah layanan publik yang bisa kita pakai kapan aja kita butuh. Bener-bener sebuah visi yang melampaui zamannya ya. Tapi, visi McCarthy itu butuh waktu puluhan tahun buat jadi kenyataan. Perjalanannya panjang, mulai dari cuma sekedar ide di tahun 60-an, terus berkembang jadi jaringan-jaringan privat di tahun 90-an. Nah, titik baliknya itu ada di awal tahun 2000-an. Waktu itu, Amazon, yang punya pusat data super gede buat toko online mereka, sadar akan satu hal yang jenius banget. Kapasitas server kita ini kan banyak yang nganggur, kenapa nggak kita sewain aja? Ide bisnis inilah yang kemudian melahirkan Amazon Web Services dan jadi cetak biru buat era cloud modern yang kita nikmati sekarang. Oke, kita udah tahu apa itu cloud dan gimana ceritanya bisa ada. Sekarang, yuk kita bedah gimana caranya semua ini bekerja di balik layar. Ada satu konsep paling penting buat ngerti cloud, namanya abstraksi. Ini tuh ide jenius, di mana semua kerumitan teknis, misalnya server fisiknya ada di negara mana, gimana data kita disimpan, gimana sistem yang dirawat, semuanya tuh disembunyiin dari kita sebagai pengguna. Jadi kita cuma berinteraksi sama tampilan yang simpel. Kita nggak perlu tahu gimana cara kerjanya, yang penting berfungsi. Mirip kayak sulap lah. Nah, diagram ini ngejelasinnya dengan gamblang banget. Di sisi kiri itu ada front end, itu ya kita, dengan laptop atau HP kita. Terus di sisi kanan ada back end. Ini dia nih, pusat-pusat data raksasa yang isinya ribuan server dan database. Dan yang jadi jembatan di antara keduanya, tentu saja internet. Inilah yang bikin kita bisa mengakses kekuatan komputasi super besar itu dari mana aja. Sekarang, yuk kita coba intip lebih dalam lagi ke sisi back end tadi. Apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam awan komputasi itu? Ternyata, cloud itu bukan cuma satu benda gede gitu aja. Dia itu punya lapisan-lapisan layanan, kayak kue lapis gitu. Ada lapisan paling dasar, terus lapisan di atasnya buat para developer, dan lapisan paling atas yang kita pakai sehari-hari. Setiap lapisan ini dibangun di atas lapisan yang ada di bawahnya. Biar lebih gampang, kita bedah 3 lapisan ini pakai analogi ya. Paling bawah itu infrastruktur. Anggap aja ini kayak kita nyewa lahan kosong. Kita dapat sumber daya mentahnya, kayak server virtual dan tempat penyimpanan. Nah, di atasnya ada platform. Ini kayak kita nyewa bengkel yang udah lengkap sama semua peralatannya. Para developer dapat lingkungan dan alat buat bikin aplikasi, jadi mereka nggak perlu pusing mikirin infrastrukturnya. Dan terakhir, lapisan paling atas, aplikasi. Ini seperti kita beli mobil jadi langsung dari dealernya, produknya udah mateng, siap pakai. Contohnya ya Gmail, Netflix, atau Spotify yang kita pakai tiap hari. Tentu aja ya, namanya juga teknologi, cloud ini pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Penting banget buat kita buat paham dua sisinya. Di satu sisi, keuntungannya emang menggiurkan banget. Buat bisnis, biayanya jadi jauh lebih murah karena nggak perlu beli server sendiri. Bikin aplikasi jadi super cepat, dan semua data kita bisa nyambung di semua perangkat. Keren kan? Tapi ada sisi lainnya. Siapa yang bisa jamin layanannya bakal stabil terus? Terus gimana sama privasi data kita yang kita titipin di server punya orang lain? Dan ini yang paling krusial. Siapa sebenarnya yang punya data itu?
Belum lagi susahnya kalau kita mau mindahin data dari satu penyedia cloud ke penyedia lain. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan penting. Kita emang nikmatin banget semua kemudahan yang ditawarin cloud. Tapi, tanpa sadar, kita menukarnya dengan menyerahkan sebagian kontrol atas data kita sendiri. Ini adalah pertukaran yang fundamental banget di era digital sekarang. Jadi, pas nanti ada unggah foto berikutnya, coba deh tanyain ke diri sendiri. Data itu emang ada di cloud, tapi apa data itu benar-benar masih milik Anda? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.